Oke, setelah kita mengetahui apa itu gap dan kenapa gap itu terjadi dan apa gunanya gap, sekarang kita akan membahas tentang tipe-tipe dari gap. Jadi tipe-tipe dari gap itu sebenarnya ada 4 ya, common gap, breakaway gap, continuation gap, oscillation gap, sama yang terakhir adalah weekend gap. Weekend gap ini sering banget terjadi mau di saham ataupun di forex ya, karena kan ada perbedaan waktu close dari misalnya dari hari Jumat, Sabtu, Minggu market nggak buka dan kita nggak tahu apa yang terjadi di market selama Sabtu, Minggu sampai akhirnya kita hari Senin reaksi market seperti apa. Nah, itu biasanya terjadi weekend gap. Nah, sekarang kita akan bahas satu-satu apa itu common gap. Nah, contoh dari common gap seperti ini. Sebenarnya common gap itu apa? Common gap itu biasanya sangat sering terjadi di stock market karena stock market ini kan pergerakannya satu hari jam tradingnya 8 jam. Berarti bisa aja market ini besoknya terbang dikit atau buat gap sedikit, tapi ini gap ini bukan gap yang sangat besar. Nah, gap ini biasanya tidak meneruskan harga close dari harga sebelumnya. Biasanya juga karena terjadi karena volatile yang kecil. Jadi common gap ini sangat normal kalau di stock market. Nah, berikutnya kalau kita lihat di sini common gap ini yang warna kuning-kuning ini. Jadi gapnya kecil-kecil ya, normal banget hal seperti ini terjadi di market. Nah, ini yang saya lingkarin di sini sebenarnya juga ada gap ya. Kalau kita lihat market ini kan close-nya di candle biru, lalu dia buka besoknya open lebih tinggi, ditutup lebih rendah. Nah, ini gap ini sangat lumrah terjadi di market stock. Berikutnya ada breakaway gap. Nah, breakaway gap ini sebenarnya apa? Breakaway gap ini gap yang terjadi setelah dia fase-fase akumulasi atau distribusi. Biasanya dia tuh awal dari penentuan suatu tren. Nah, terjadi waktu setelah keluar dari akumulasi atau distribusi itu karena salah satu sisi dari pihak buyer atau seller itu lebih dominan sehingga trennya menjadi lebih jelas. Misalnya dia keluar dari area distribusi, dia buat gap. Nah, boleh nggak setelah gap dia tutup itu dia masuk atau retrace lebih dalam? Nggak bisa. Jadi kalau untuk breakaway gap itu dia harus jalan ke arah trennya yang dia mau. Misalnya kalau downtrend setelah gap dari sini ya ini dia distribusi gap dan dia nggak boleh masuk lagi lebih dalam ke sini. Apakah dia pasti tutup? Belum tentu. Tapi gap ini kita bisa tahu, oh berarti trennya sedang kuat ke bawah. Nah, untuk breakaway gap sendiri ini harus disertai dengan volatile yang lebih tinggi dan juga dia disertai dengan volume yang lebih besar. Nah, breakaway gap ini juga bisa digunakan sebagai level support and resistance. Jadi kalau semuanya saya bisa short ini IHSG, berarti mungkin saya mau short di area support itu bisa. Nah, lalu apa harapannya dengan breakaway gap ini? Harga tidak boleh tutup dan balik lagi ke tren lebih dalam di sini. Contohnya kalau IHSG, kalau dia udah breakaway, dia nggak boleh masuk retrace sampai segini dalam. Dia harus jalan ke arah tren bawahnya atau downtrend melanjutkan trennya. Yang berikutnya adalah continuation gap. Nah, continuation gap atau runway gap ini biasanya terjadi karena tren yang sangat kuat, baik up atau downtrend. In this case, kalau saya ngambil contoh, kita lihat BNBA ya, atau mungkin yang teman-teman punya contoh lain kasus yang waktu ARB berjilid-jilid itu terjadi di Antam atau saham-saham yang berbau medical ya, semuanya kayak KF, terus kayak IRA, itu yang ARB berjilid-jilid. Nah, hal ini dapat memicu atau mendorong partisipasi pelaku pasar untuk ikut trennya sehingga mereka bisa rame-rame ikut jual atau rame-rame ikut buy. In this case kalau BNBA mereka rame-rame ikut jual karena pesimisnya terhadap market yang berlebihan sehingga daripada misalnya kita punya barang ini nyangkut, jadi kita lebih baik jual harga ARB atau penting saya dapat cash. Nah, ini terjadi karena tren sangat kuat. In this case tren untuk bearish sangat kuat. Nah, untuk validasinya kita harus lihat apakah nanti volumenya dia disertai dengan volume yang bagus atau volume yang signifikan, increasing signifikan volumenya. Kalau iya berarti trennya valid, dia nggak kuat untuk naik yang waktu dia terjadi gap di sini. Nah, lalu ada yang terakhir adalah exhaustion gap. Exhaustion gap ini apa? Exhaustion gap ini adalah sinyal dan akhir dari suatu tren dan awal mulai dari reversal. Nah, biasanya disertai dengan volume yang besar, movementnya cukup gede, biasanya ada reversal pattern lah atau candle reversal. Biasanya ditemui di area-area gap ini. Nah, contoh kalau kita lihat di
BTPS ya. Sorry, ini di IHSG ya. Nah, ini kan dia buat gap, lalu dia close lebih dalam ya. Nah, ini berarti awal dari tren bearishnya secara IHSG. Jadi itu macam-macam penggunaan gap ya. Jadi ada common gap, breakaway gap, runway gap, exhaustion gap. Mungkin yang terakhir tambah adalah weekly gap. Weekly gap itu sangat mungkin terjadi baik di market yang saham atau futures yang dimana dia ada jam close-nya. Tapi kalau market atau futures yang bergerak 24 jam itu jarang sekali terjadi gap. Semoga cukup jelas. Kita lanjut lagi ke contoh penggunaan gap.